Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah SWT telah menurunkan kisah-kisah dari masa silam. Ia bukan sekedar catatan sejarah, melainkan pancaran hikmah bagi mereka yang mau berpikir. Berulang kali Al-Quran mengisahkan umat-umat terdahulu tentang negeri-negeri yang pernah berjaya lalu musnah, tentang kaum-kaum yang membangkang, dan bagaimana akhir tragis menimpa mereka. Semua itu bukan tanpa tujuan. Allah ingin agar kita tidak mengulangi kesalahan mereka, agar kita memahami bagaimana sikap terhadap dakwah para nabi dan seruan para ulama dapat menjadi sebab keselamatan atau kebinasaan. Di antara kisah-kisah yang paling banyak diangkat dalam Al-Quran adalah kisah tentang satu kaum, Bani Israel. Bani Israel bukan hanya sekedar suku dalam catatan sejarah Timur Tengah. Mereka adalah kaum yang paling sering disebut dalam Al-Quran, bahkan lebih banyak dari umat Nabi Muhammad SAW sendiri. Mereka disebut dalam berbagai konteks, sebagai contoh, sebagai peringatan, juga sebagai pelajaran. Siapakah sebenarnya Bani Israel? Mengapa mereka begitu sering disebut dalam Al-Quran? Apa hubungan mereka dengan Nabi Musa alaihissalam? Dan mengapa mereka ditimpa hukuman berupa pengembaraan tanpa arah selama 40 tahun? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi awal dari rangkaian perjalanan kita menyelami jejak sejarah Bani Israel sebagaimana direkam dalam wahyu ilahi. Kisah Bani Israel bukanlah sekedar untuk mengungkap sejarah, tapi lebih dari itu, ia adalah cermin bagi umat akhir zaman. Allah mengabadikan banyak kisah tentang mereka dalam bentuk peringatan terhadap kesombongan atas ilmu, peringatan terhadap pembangkangan kepada Nabi, dan peringatan terhadap pengingkaran terhadap perintah Allah setelah melihat mukjizat dengan mata kepala sendiri. Dalam surat Al-Baqarah saja, puluhan ayat mengisahkan Bani Israel, bagaimana mereka diselamatkan dari penindasan Fir'aun, bagaimana mereka menyaksikan laut terbelah, menyaksikan mukjizat dari langit, namun tetap membangkang. Mereka adalah umat yang Allah berikan kelebihan, kitab, kenabian, dan kekuasaan. Namun kelebihan ini menjadi petaka ketika tidak disyukuri. Kita diberi kesempatan untuk belajar dari mereka bagaimana kaum yang menyaksikan mukjizat justru masih bisa membangkang, bagaimana umat yang menerima wahyu bisa tetap menyimpang, bagaimana generasi yang didampingi langsung oleh seorang nabi bisa berkata, "Pergilah kamu dan Tuhanmu dan berperanglah, kami di sini duduk menunggu." Ungkapan ini diucapkan oleh Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka memasuki tanah suci, sebuah penolakan terang-terangan kepada pemimpin dan utusan Allah sendiri. Allah SWT tidak membiarkan penolakan ini tanpa akibat. Hukuman yang diberikan bukanlah azab kilat seperti kaum Ad atau Samud, tapi sebuah pengembaraan tanpa arah selama 40 tahun. Mereka hidup berpindah-pindah di gurun, tanpa tujuan, tanpa petunjuk, tanpa tanah air. Mereka tidak mati, tapi mereka juga tidak sampai. Sebuah bentuk hukuman yang penuh penderitaan agar mereka belajar. Dan memang, dari generasi yang keras kepala itu lahirlah generasi baru yang lebih taat, generasi yang kelak akan dipimpin oleh Yusha' bin Nun, murid Nabi Musa alaihissalam, untuk menaklukkan kembali tanah suci. Melalui kisah Bani Israel, kita belajar bahwa iman bukan hanya tentang melihat mukjizat, tapi tentang tunduk kepada kebenaran, bahkan ketika itu sulit. Kita juga belajar bahwa ilmu, jika tidak disertai ketaatan, hanya akan menjadi alasan untuk semakin keras kepala. Dan bahwa banyak bertanya bukan selalu tanda kepintaran, tapi bisa jadi adalah bentuk penolakan yang dibungkus dengan debat. Bani Israel dalam sejarahnya mencerminkan banyak sisi dari umat manusia, bisa menjadi hamba yang taat dan juga bisa menjadi umat yang membangkang. Mereka adalah potret yang jujur tentang perjalanan manusia menghadapi perintah Tuhan. Dalam bagian selanjutnya kita akan menelusuri lebih dalam siapa sebenarnya Nabi Yakub yang disebut juga dengan nama Israel, mengapa keturunannya disebut Bani Israel, dan bagaimana awal mula kisah mereka dimulai dari seorang anak yang bernama Yusuf hingga menjadi umat yang besar di tanah Mesir. Ikuti terus kisah ini, karena di setiap langkah mereka ada cermin bagi kita, karena sejarah tidak pernah benar-benar berlalu, ia kembali dalam rupa yang berbeda. Perjalanan kisah Bani Israel tidak akan pernah bisa dipahami tanpa kita mengenal terlebih dahulu figur utama yang menjadi asal-usul penamaan mereka, Yakub alaihissalam, yang juga dikenal dengan nama Israel.
Siapakah sebenarnya Yakub? Mengapa ia disebut Israel? Dan bagaimana kisah hidupnya menjadi awal terbentuknya sebuah umat besar dalam sejarah? Yakub adalah putra dari Nabi Ishak dan cucu dari Khalilullah Ibrahim alaihimussalam. Suatu ketika Allah memberikan kabar gembira yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Kabar itu disampaikan langsung oleh para malaikat yang diutus oleh Allah dalam wujud tamu. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Dan istrinya berdiri lalu tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Berita itu membuat Sarah terkejut. Ia berkata, Ya wailata alidu ana ajuzu hada ba'li syaikha, inna hada la syai'un ajib. Wahai celaka, apakah aku akan melahirkan padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku ini juga sudah tua? Ini sungguh hal yang sangat mengherankan. Namun kuasa Allah tak terbatas oleh usia. Ishak pun lahir, dan dari Ishak lahirlah Yakub yang dalam bahasa Ibrani disebut Yisrael. Nama Israel terdiri dari dua bagian, Isra yang berarti hamba dan Il yang berarti Allah dalam bahasa Ibrani. Maka arti nama Israel adalah hamba Allah. Nama ini bukan sekedar panggilan biasa, ia adalah gelar kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi Yakub, sebagaimana Allah juga memanggil nabi-nabi lainnya sebagai hambanya dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Dan ingatlah hamba kami, Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia sangat taat. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. Dan bahwa ketika hamba Allah berdiri menyeru kepadanya. Nabi Yakub alaihissalam tumbuh dalam naungan kenabian, namun takdir menuntunnya untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Syam dan pergi menuju wilayah Irak. Ia meninggalkan keluarganya, termasuk saudaranya yang bernama Is atau Iso, karena konflik dan rasa iri di antara keduanya. Perjalanannya ke Irak membawanya ke rumah pamannya, Laban, yang kemudian menjadi mertuanya. Di sana ia bekerja selama bertahun-tahun menggembalakan ternak dengan imbalan bisa menikahi putri sang paman, Rahil. Namun Laban menipunya dan justru menikahkannya terlebih dahulu dengan putri sulungnya, Lia. Setelah bertahun-tahun bekerja, akhirnya Nabi Yakub menikah dengan Rahil. Dari dua istri dan dua hamba sahaya yang diberikan kepadanya, lahirlah 12 anak laki-laki yang dikenal dalam Al-Quran sebagai Al-Asbat, suku-suku dari keturunan Bani Israel. Mereka adalah Rubail, Syam'un, Lawi, Yahuda, Zabulan, Yashjur, Dan, Naftali, Gad, Ashir, Yusuf, dan Bunyamin. Dan dari ke-12 anak inilah terbentuk 12 suku besar dalam sejarah Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. Dan ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami angkat dari mereka 12 pemimpin. Disinilah awal mula terbentuknya Bani Israel, sebuah umat yang berasal dari garis keturunan kenabian, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Namun sejarah mereka bukan hanya tentang keagungan keturunan. Ada dua keturunan dari Ishak, Yakub yang darinya lahir para nabi dan pewaris kitab, Esau yang darinya lahir bangsa Romawi, penguasa dunia barat. Nabi Ishak mendoakan keduanya, untuk Yakub kenabian dan kitab, untuk Esau kekuasaan dan kerajaan. Inilah mengapa bangsa Romawi berkembang menjadi besar secara politik, sementara keturunan Yakub menjadi tempat munculnya banyak nabi, seperti Yusuf, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihimussalam. Bani Israel pada awalnya adalah umat pilihan, keturunan para nabi, penerima kitab suci, saksi mukjizat. Namun dalam perjalanannya mereka tergelincir. Ketika nikmat tidak disyukuri, ketika wahyu tidak ditaati, maka kemuliaan pun berubah menjadi beban yang berat. Pada bagian selanjutnya, kita akan menyelami kisah Bani Israel di bawah kepemimpinan Musa alaihissalam, tentang bagaimana mereka diselamatkan dari Firaun, bagaimana mereka melihat laut terbelah di depan mata, namun tetap saja membangkang perintah Tuhannya. Nantikan bagian berikutnya dalam jejak panjang umat yang menjadi cermin bagi kita semua. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu kisah paling agung yang diabadikan dalam Al-Quran.
dan di balik kisah besar itu selalu menyertai satu kaum, Bani Israel. Merekalah kaum yang menyaksikan lautan terbelah, menyaksikan tumbangnya Fir'aun, dan menyaksikan turunnya wahyu langsung di kaki Bukit Sinai. Namun kisah mereka tidak berhenti pada mukjizat. Justru disitulah kisah derita mereka dimulai, kisah pengembaraan selama 40 tahun di padang pasir, tanpa arah dan tanpa tujuan. Di Mesir, Bani Israel hidup sebagai kaum tertindas. Fir'aun memperbudak mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan memperbudak perempuan-perempuan mereka. Maka Allah mengutus Musa dan Harun untuk menyampaikan pesan ilahi kepada Fir'aun. Namun Fir'aun membangkang, ia mengaku sebagai Tuhan, maka Allah timpakan padanya berbagai azab, darah, katak, belalang, dan lainnya, hingga akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir di malam yang gelap penuh ketegangan. Fir'aun mengejar mereka dengan tentaranya, di depan lautan, di belakang musuh. Bani Israel pun panik. Nabi Musa alaihissalam tetap tenang. Ia berkata, "Qala kalla, inna ma'i rabbi sayahdin." Musa berkata, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan atas perintah Allah, Musa memukulkan tongkatnya ke laut, dan terjadilah mukjizat agung. Fauhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr, fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, lalu terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Bani Israel pun melintasi laut yang terbelah, melewati jalan yang kering. Fir'aun dan tentaranya mengikuti. Namun saat mereka sampai di tengah, Allah menenggelamkan mereka seluruhnya. فَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Lalu kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya, kemudian kami tenggelamkan yang lainnya. Namun, tak lama setelah mukjizat itu, sifat asli Bani Israel mulai terlihat. Saat mereka sampai di wilayah padang pasir, Musa menerima perintah dari Allah untuk membawa mereka memasuki tanah suci Palestina dan berjuang melawan kaum yang menguasainya, bangsa-bangsa kuat seperti Kan'aniyun dan Jabbarin. Allah telah menjanjikan tanah itu bagi keturunan Ibrahim. Maka Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Namun Bani Israel menolak. Mereka berkata dengan penuh ketakutan, "Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha." Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang sangat kuat. Kami tidak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar. Dan lebih parah lagi, mereka berkata, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Sesungguhnya kami hanya duduk-duduk saja di sini. Inilah puncak pembangkangan, ucapan yang sangat menyakitkan. Umat yang baru saja diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat luar biasa, kini justru menyuruh nabinya pergi berperang sendiri bersama Tuhannya. Musa dan Harun sujud. Dua orang dari kaum itu, Yusha' bin Nun dan Kalib bin Yufanna, mencoba membela dan mengajak kaum mereka untuk tetap berjuang. Tapi mayoritas mereka menolak. Maka Nabi Musa berdoa, "Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin." Ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak menguasai selain diriku sendiri dan saudaraku, maka pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu. Allah pun menjawab, "Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin." Kalau begitu, tanah itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka akan tersesat di bumi, maka janganlah engkau bersedih terhadap kaum yang fasik itu. 40 tahun mereka berputar-putar di gurun, tidak mati, tidak juga sampai. Sebuah hukuman yang mengajarkan makna ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam perjuangan. Generasi yang menolak akhirnya punah dalam pengembaraan. Yang tersisa adalah anak-anak mereka, generasi baru yang kelak akan dipimpin oleh Yusha' bin Nun untuk merebut tanah suci. Dalam bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang siapakah Yusha' bin Nun, sang pemuda pemberani, murid langsung Nabi Musa, yang akhirnya berhasil memimpin Bani Israel menaklukkan Palestina. Ia bukan hanya seorang jenderal, ia adalah penerus risalah dan pemilik salah satu mukjizat yang paling langka dalam sejarah umat manusia,
matahari yang tertahan demi kemenangan umat beriman. Nantikan kisah yang luar biasa itu di bagian berikutnya. Empat 40 tahun sudah berlalu. Generasi yang menolak memasuki tanah suci telah punah dalam pengembaraan yang memedihkan. Di kurun yang sama, tumbuh generasi baru. Mereka tidak menyaksikan mukjizat laut terbelah, tidak menyaksikan Firaun ditenggelamkan, namun mereka tumbuh dengan keimanan dan semangat yang menyala. Generasi inilah yang akan menyambut perintah Allah untuk menaklukkan negeri yang telah dijanjikan, tanah suci di Palestina. Dan yang memimpin mereka bukan lagi Nabi Musa, bukan Nabi Harun. Kini risalah itu diwariskan kepada murid kesayangan Nabi Musa, Yusha' bin Nun. Siapa sebenarnya Yusha' bin Nun? Ia adalah seorang pemuda dari kalangan Bani Israel, cucu Nabi Yusuf alaihissalam. Ia adalah murid setia Nabi Musa yang disebutkan oleh Allah dalam salah satu ayat ketika Nabi Musa melakukan perjalanan mencari ilmu bersama Al-Khidir. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai di pertemuan dua laut, dan aku akan berjalan bertahun-tahun. Sebagian besar ahli tafsir menyebut bahwa Fatah atau pembantu Nabi Musa yang dimaksud adalah Yusha' bin Nun. Setelah wafatnya Nabi Harun, disusul Nabi Musa alaihissalam 2 tahun kemudian, Allah mewahyukan kepada Yusha' untuk memimpin Bani Israel. Ia pun mulai menyusun kekuatan. Bani Israel kala itu terbagi dalam 12 suku atau Al-Asbat. Maka Yusha' mengangkat 12 orang pemimpin atau naqib dari tiap-tiap suku, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami angkat dari mereka 12 pemimpin. Yusha' kemudian melakukan penataan pasukan. Semua laki-laki yang telah mencapai usia 20 tahun dan mampu memanggul senjata. Sebagian riwayat menyebut jumlah mereka mencapai 571.000 pasukan. Namun Yusha' tidak ingin hanya jumlah besar. Ia ingin pasukan yang hatinya bersih. Maka ia berkata kepada mereka, jangan ikut dalam perang ini siapapun yang hatinya masih tertambat pada dunia, yang sedang menunggu menikah, yang baru membangun rumah, atau yang menunggu kelahiran ternaknya. Ia tidak menginginkan pasukan yang terbagi antara cinta dunia dan perjuangan. Ia ingin pasukan yang mengikhlaskan hidupnya untuk Allah. Maka bergeraklah pasukan Yusha' menuju gerbang Baitul Maqdis. Di hadapan mereka berdiri kaum Jabbarin, bangsa raksasa dan kejam. Namun semangat keimanan mengalahkan rasa takut. Pertempuran pun berkecamuk. Riuh pedang, suara takbir, dan pekik perlawanan menggema di seluruh penjuru kota. Kemenangan hampir diraih, namun waktu mulai habis. Matahari mulai condong ke barat. Jika malam tiba, hukum syariat saat itu melarang perang di malam hari. Maka jika matahari tenggelam, kemenangan bisa tertunda. Di tengah gentingnya waktu, Yusha' mengangkat tangannya, memandang ke arah langit, dan berdoa dengan keyakinan yang luar biasa. Ia berkata kepada matahari, engkau diperintah, dan aku juga diperintah, maka demi Allah, berhentilah barang sejenak sampai kemenangan ini ditetapkan. Dan terjadilah sebuah mukjizat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan terjadi setelahnya. Matahari tertahan, tidak tenggelam, tidak bergerak. Waktu pun seakan membeku, cahaya tetap terpancar, dan pasukan Yusha' menyempurnakan kemenangan mereka di bawah sinar yang ajaib itu. Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa lam tuhbas ala bashar illa Yusha' bin Nun, laylata sara ila Baitul Maqdis. Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia, kecuali untuk Yusha' bin Nun. Pada malam ia berjalan menuju Baitul Maqdis. Dengan pertolongan Allah, Baitul Maqdis dibebaskan. Bani Israel untuk pertama kalinya menempati tanah suci setelah ratusan tahun terusir dan terombang-ambing dalam pengembaraan. Yusha' memimpin mereka dengan wahyu, menegakkan hukum Taurat, dan membagi tanah Syam kepada 12 suku Bani Israel. Yusha' bin Nun bukan sekedar jenderal, ia adalah pewaris wahyu, pelanjut risalah, dan pemimpin yang diberi mukjizat langka oleh Tuhannya. Ia lahir sekitar 1463 tahun sebelum Masehi dan wafat pada usia 120 tahun
sekitar tahun 1333 sebelum Masehi. Ia memimpin dengan adil dan wafat dengan nama harum yang kekal dalam sejarah. Namun, sejarah Bani Israel tidak hanya tentang kemenangan. Di balik kejayaan mereka tersimpan pula kisah seorang perempuan tua yang saat diberi kesempatan meminta sesuatu dari Nabi Musa. Ia tidak meminta harta atau kedudukan, tapi ia meminta surga. Siapakah wanita tua Bani Israel itu dan apa kisahnya dengan jenazah Nabi Yusuf yang hilang? Nantikan jawabannya pada bagian 5. Kemenangan adalah babak gemilang dalam sejarah, tapi sejarah juga menyimpan kisah-kisah sederhana yang justru membawa makna paling dalam. Satu kisah yang abadi bukan karena perang, bukan karena mukjizat besar, tapi karena seorang perempuan tua yang ketika diberi kesempatan emas oleh seorang nabi tidak meminta harta, tidak meminta kekuasaan, tapi ia meminta surga. Inilah kisah Ajuz Bani Israel, sang perempuan tua Bani Israel, yang namanya tak dicatat dalam kitab, tapi permintaannya mengguncang langit. Kisah ini berakar dari masa jauh sebelumnya, dari Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau menjadi penguasa di Mesir. Menjelang wafatnya, Nabi Yusuf memanggil kaumnya, Bani Israel, dan berkata, "Jika suatu hari nanti kalian keluar dari Mesir menuju Tanah Suci, bawa serta jasadku, jangan kuburkan aku di negeri ini." Ia ingin dikuburkan di tanah para leluhurnya, di Palestina. Permintaan itu pun menjadi janji, diikrarkan dari generasi ke generasi. Namun seiring berjalannya waktu, makam Nabi Yusuf pun terlupakan, hilang tak diketahui, sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa memimpin kaumnya keluar dari Mesir, mereka tersesat di tengah jalan. Nabi Musa merasa heran, mengapa arah mereka terasa salah? Para ulama Bani Israel pun berkata, "Wahai Musa, dahulu Nabi Yusuf berwasiat agar ketika kita keluar dari Mesir, kita harus membawa jasadnya, tapi hingga kini kita belum menemukannya." Maka Nabi Musa bertanya, "Siapa di antara kalian yang tahu di mana letak makam Yusuf?" Mereka menjawab, "Tak seorang pun tahu, kecuali seorang perempuan tua." Maka dipanggillah perempuan tua itu, seorang wanita renta, sederhana tapi menyimpan ilmu yang berharga. Nabi Musa berkata, "Tunjukkan kepadaku makam Nabi Yusuf." Ia menjawab, "Aku tidak akan menunjukkannya, kecuali engkau memenuhi satu permintaanku." Nabi Musa bertanya, "Apa yang kau minta?" Dan disinilah letak keagungan kisah ini. Perempuan tua itu tidak meminta emas, tidak meminta kekuasaan, tidak pula umur panjang. Ia berkata, "Aku hanya meminta agar kelak aku bersamamu di surga." Permintaan itu membuat Nabi Musa terdiam, karena Nabi Musa tidak memiliki kuasa untuk menjamin surga bagi siapapun, kecuali jika datang wahyu dari Allah. Maka Nabi Musa berdoa, dan Allah pun mewahyukan kepadanya agar memenuhi permintaan perempuan itu. "Penuhilah permintaannya, ia akan bersamamu di surga." Nabi Musa pun mengabarkan kabar gembira itu kepadanya, dan dengan penuh semangat perempuan itu membawa Nabi Musa ke sebuah danau kecil. Ia berkata, "Keringkanlah air ini." Maka Nabi Musa memerintahkan agar danau itu dikeringkan. Setelah itu ia menunjuk sebuah titik dan berkata, "Gali di sini." Dan mereka menemukan jasad Nabi Yusuf, utuh, bercahaya. Saat jasad Nabi Yusuf diangkat, jalan mereka pun terbuka, arah menjadi jelas, dan mereka melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci. Jasad itu kemudian dibawa hingga sampai ke Palestina, tempat yang dulu ia rindukan, untuk menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Dan semua itu adalah berkat seorang perempuan tua yang menyimpan ilmu dan memiliki cita-cita tinggi, surga. Berabad-abad kemudian, Rasulullah Muhammad SAW pernah menerima tamu, seorang Arab Badui. Orang ini sangat gembira karena rumahnya didatangi Rasulullah. Meski miskin, ia menyuguhkan makanan terbaik yang ia punya. Nabi sangat menghargainya. Kemudian beliau berkata, "Datanglah kepadaku suatu saat, agar aku membalas kebaikanmu." Waktu berlalu, suatu ketika Badui itu mengalami kesulitan, maka ia datang kepada Rasulullah SAW sebagaimana diminta. Nabi pun menyambutnya dengan senyum. Beliau berkata, "Mintalah apapun yang engkau inginkan." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya ingin seekor unta betina yang bisa kutunggangi dan kukarungi perjalanan,
serta seekor kambing betina yang bisa kuperas susunya. Rasulullah SAW terdiam, hatinya sedih. Ia lalu berkata, "A'ajazta an takuna mithla ajuzi Bani Israel?" Apakah engkau tidak bisa seperti perempuan tua dari Bani Israel? Para sahabat terkejut. Siapa perempuan itu, wahai Rasulullah? Maka beliau pun menceritakan kisah yang tadi kita dengar, tentang wanita yang meminta surga saat diminta menunjukkan makam Yusuf. Dalam satu kalimat, Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa kemuliaan tidak datang dari banyaknya harta, tapi dari tingginya cita-cita. Bahwa usia senja tidak menghalangi seseorang untuk bercita-cita mulia, dan bahwa permintaan kepada Allah dan Rasulnya haruslah yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha." Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang tinggi dan mulia, dan membenci perkara-perkara yang rendah dan hina. Dalam diri seorang perempuan tua yang tak dikenal namanya tersimpan pelajaran besar, bahwa iman dan cita-cita tinggi akan menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah, meskipun ia tidak dikenal, tak berharta, dan tak berkedudukan. Namun, tidak semua Bani Israel seperti perempuan ini. Di antara mereka ada pula yang keras kepala, yang membunuh, dan yang menuduh sesamanya tanpa bukti. Pada bagian berikutnya, kita akan menyelami kisah pembunuhan misterius yang Allah minta untuk diselesaikan dengan menyembelih seekor sapi. Apa hubungan sapi dengan pembunuhan? Dan bagaimana sifat Bani Israel saat diperintahkan untuk taat? Nantikan di bagian 6, Sapi Bani Israel dan Hati yang Mengeras. Tidak semua ujian datang dalam bentuk perang. Ada pula ujian yang datang dalam bentuk kebingungan dan ketaatan. Kisah ini adalah tentang seorang yang terbunuh secara misterius dan seekor sapi yang menjadi kunci dari teka-teki itu. Tapi kisah ini juga adalah tentang kerasnya hati dan bagaimana kaum yang terlalu banyak bertanya justru menjadi kaum yang gagal taat. Di antara Bani Israel hiduplah seorang lelaki tua yang sangat kaya, namun ia tidak memiliki anak, dan satu-satunya ahli warisnya adalah keponakannya sendiri. Keponakan itu yang mestinya menunggu dengan sabar justru memilih jalan pintas. Ia membunuh pamannya dan diam-diam meletakkan jenazahnya di depan rumah orang lain agar tuduhan tertuju kepada orang tak bersalah. Pagi harinya kehebohan terjadi, mayat ditemukan, tuduhan saling dilontarkan, fitnah tersebar. Hampir saja perang saudara pecah di antara mereka. Maka mereka sepakat untuk membawa masalah ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka meminta Nabi Musa mencari pelakunya, Nabi Musa justru menyampaikan perintah yang mereka anggap aneh. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi. Kaum itu terkejut, mereka merasa diperolok. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan kami bahan olok-olokan? Namun Nabi Musa menjawab tegas, Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil. Seandainya mereka langsung taat dan menyembelih sapi apapun, masalahnya selesai. Tapi itulah Bani Israel. Mereka tidak segera taat. Mereka bertanya dan terus bertanya. Setiap pertanyaan justru mempersempit pilihan mereka sendiri. Mereka bertanya, Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami seperti apa sapi itu. Allah pun menjelaskan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dhalik. Sesungguhnya sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan usianya. Lalu mereka bertanya lagi. Dan Allah menjawab lagi, hingga akhirnya deskripsi sapi itu menjadi amat spesifik. Tidak tua, tidak muda, berwarna kuning terang dan menyenangkan dipandang, tidak pernah digunakan untuk membajak atau menyiram tanaman, tidak cacat dan tidak memiliki warna lain. Akhirnya mereka menemukan sapi yang sesuai, seekor sapi milik seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Sapi itu amat berharga. Bahkan konon dibeli dengan berat emas sebanding dengan bobot sapi tersebut. Mereka pun menyembelihnya. Lalu Nabi Musa memerintahkan, Faqul nadribuhu biba'diha.
Lalu pukullah mayat itu dengan sebagian dari bagian sapi itu. Dan sebuah mukjizat terjadi. Mayat itu bangkit. Ia menunjuk keponakannya, sang pembunuh. Lalu ia wafat kembali. Teka-teki terjawab. Pembunuhan terbongkar. Namun ia bukan puncak dari kisah ini. Yang ingin Allah tunjukkan bukan hanya siapa pembunuhnya, tapi juga siapa sebenarnya Bani Israel. Kaum yang menyaksikan mukjizat hidupnya kembali, namun tetap membangkang. Kaum yang begitu keras hati mereka, bahkan setelah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Bani Israel telah menunjukkan siapa mereka, kaum yang mempertanyakan perintah bukan untuk memahami tapi untuk menghindari, kaum yang memperumit agama lalu menyalahkan Tuhan atas kerumitan itu. Kisah sapi ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, sebuah surat yang namanya diambil dari peristiwa ini, agar menjadi peringatan sepanjang sejarah bahwa iman bukan tentang seberapa banyak yang kita lihat, tapi seberapa cepat kita taat. Namun, kisah Bani Israel belum selesai. Dalam bagian selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana seorang abid, ahli ibadah yang terkenal dengan kesolehannya, jatuh dalam dosa besar dan berakhir dengan sujud kepada iblis. Siapakah dia? Dan bagaimana ia bisa berpindah dari ketinggian iman menuju kehancuran yang mengerikan? Nantikan di bagian 7, Barsiso, sang abid yang tersesat. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat seorang yang dahulu begitu dekat kepada Allah berubah menjadi pengikut setan. Seorang ahli ibadah yang dahulu dijadikan panutan karena ketaatannya berakhir sujud kepada iblis dan mati dalam keadaan kafir. Ini adalah kisah tragis dari Barsiso, seorang yang pernah menjadi simbol zuhud dan wara', namun akhirnya menjadi alat setan untuk menyesatkan manusia. Di masa Bani Israel, hiduplah seorang abid yang sangat terkenal, namanya Barsiso. Ia tinggal di sebuah sauma'ah, tempat ibadah yang sunyi, mengasingkan diri dari dunia, mengisi hari-harinya dengan salat, zikir, dan munajat kepada Allah. Orang-orang begitu mempercayainya, bahkan menyebut namanya dengan penuh hormat. Pada suatu hari, datanglah 3 orang bersaudara kepada Barsiso. Mereka hendak pergi untuk berdagang dalam waktu lama, dan mereka khawatir meninggalkan satu-satunya saudari perempuan mereka tanpa penjagaan. Mereka berkata, "Wahai abid, kami percayakan saudara kami kepadamu. Jagalah dia sebagaimana engkau menjaga ibadahmu." Awalnya Barsiso menolak. "Saya hanya ingin beribadah. Saya tidak punya waktu untuk menjaga siapapun." Namun setan tidak terburu-buru. Setan mulai membisiki Barsiso, "Bukankah ini bentuk amal? Menjaga amanah orang lain itu kebaikan. Kau tak perlu berbicara dengannya. Cukup tinggalkan makanan di pintu." Akhirnya Barsiso setuju. Ia meminta dibangun sebuah rumah kecil dekat sauma'ahnya. Ia akan meletakkan makanan di tengah jalan tanpa bertemu sang perempuan. Tapi itu baru langkah pertama. Setan terus membisik, "Bagaimana jika ada anjing yang memakan makanannya? Bagaimana jika ia sakit dan tidak bisa mengambilnya?" Hari demi hari Barsiso mendekat. Awalnya ia menaruh makanan di depan pintu, kemudian ia mulai melihatnya dari jauh, lalu ia berbicara dengannya dari balik dinding, dan akhirnya ia masuk rumahnya. Tak lama kemudian terjadilah dosa besar. Mereka berzina, dan dari dosa itu lahir seorang bayi. Setan tidak berhenti di situ. Ia membisik lagi, "Jika saudara-saudaranya tahu, engkau akan dipermalukan. Bunuh bayinya." Dan Barsiso melakukannya. Ia membunuh anak itu lalu menguburnya. Namun sang perempuan menangis, meratap, dan mengancam akan memberitahu saudara-saudaranya. Setan pun datang dengan bisikan terakhir, "Bunuh dia juga, tidak ada jalan lain." Dan untuk kedua kalinya Barsiso membunuh. Mayat wanita itu ia kubur bersama bayinya. Beberapa waktu kemudian saudara-saudaranya kembali dari perjalanan. Mereka bertanya, "Di mana adik kami?" Barsiso menjawab dengan tenang, "Ia sakit lalu wafat. Aku telah menguburkannya. Semoga Allah merahmatinya." Mereka pun percaya. Namun setan tidak pernah puas dengan satu jiwa. Setan menyusup ke dalam mimpi saudara-saudara perempuan itu. Dalam mimpi mereka, seorang berkata,
adik kalian tidak mati karena sakit. Ia dibunuh oleh Barsiso bersama anak hasil perzinaan. Kuburannya ada di dekat tempat ini. Ketika ketiganya terbangun, mereka saling menceritakan mimpi yang persis sama. Mereka pun menggali tempat yang disebutkan dan menemukan 2 mayat. Barsiso ditangkap, ia diadili dan dihukum mati. Pada malam sebelum eksekusi, setan datang kepadanya untuk terakhir kalinya. Ia berkata, "Aku yang membuatmu seperti ini, dan aku juga yang bisa menyelamatkanmu. Tapi hanya satu syarat, sujudlah kepadaku." Dan dalam detik-detik terakhir hidupnya, Barsiso sujud kepada setan, dan ia mati dalam keadaan kufur. Tentang kisah ini, para ulama menafsirkan bahwa Allah menurunkan ayat, "Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Seperti setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah." Maka ketika manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Barsiso mengira ibadahnya akan menyelamatkannya, tapi ia lupa menjaga hatinya. Ia lupa merendahkan diri dan memohon pertolongan dari Allah. Dan setan, ia tertawa karena satu jiwa telah ia menangkan. Kisah ini adalah peringatan bahwa ibadah tanpa ketakwaan adalah bangunan rapuh, bahwa kesombongan atas iman bisa menjadi pintu kehancuran, dan bahwa setan tidak terburu-buru. Ia berjalan pelan, selangkah demi selangkah, hingga hamba Allah yang paling tekun sekalipun bisa ia jerumuskan. Namun, sejarah Bani Israel tak berhenti di situ. Dalam bagian terakhir, kita akan menyelami penutup kisah besar ini, bagaimana Allah terus mengutus para nabi untuk Bani Israel, dan bagaimana mereka membalasnya dengan penolakan, kedustaan, bahkan pembunuhan. Nantikan bagian 8, warisan kenabian dan kutukan di balik keangkuhan. Bani Israel, satu kaum yang mendapat karunia yang luar biasa. Dari garis keturunan mereka lahir para nabi, turun wahyu, dan kitab-kitab suci. Namun sejarah mencatat, karunia yang besar itu justru menjadi beban yang berat ketika kesombongan menggantikan ketaatan dan pengingkaran menggantikan rasa syukur. Allah SWT telah menjadikan Bani Israel sebagai kaum yang dipilih untuk memikul risalah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami telah susulkan sesudahnya rasul-rasul, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang nyata, dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dari kalangan mereka Allah mengutus Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihimussalam. Mereka adalah kaum yang diberi kehormatan tinggi, pewaris wahyu. Namun, tak semua menyambut kehormatan itu dengan syukur. Sebagian justru menjadi musuh para nabi. Mereka mengingkari, mendustakan, bahkan membunuh utusan-utusan Tuhan. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian menyombongkan diri, maka sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian membunuhnya. Sejarah mereka pun berubah dari umat pilihan menjadi kaum yang dilaknat. Allah mengutus Isa bin Maryam sebagai nabi terakhir untuk Bani Israel, namun lagi-lagi mereka menolaknya, bahkan menuduhnya lahir dari zina dan bersekongkol untuk membunuhnya. Padahal Isa datang bukan membawa agama baru, tapi untuk menyempurnakan risalah Musa dan menyampaikan kabar tentang Rasul terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, bernama Ahmad." Tapi mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata, dan mereka tetap dalam pengingkaran.
hati mereka tertutup. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, padahal Allah telah melaknat mereka karena kekafiran mereka, maka hanya sedikit di antara mereka yang beriman. Ketika Allah terus mengirimkan petunjuk, mereka justru semakin menolak. Ketika Allah turunkan kebenaran, mereka berkata, mengapa bukan dari golongan kami yang diutus? Hingga akhirnya kenabian dicabut dari mereka dan diberikan kepada Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Bani Israel pun berakhir sebagai bangsa yang kehilangan keistimewaannya. Rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu justru diingkari hanya karena ia lahir dari keturunan Ismail, bukan Ishak. Namun Allah telah menetapkan bahwa kenabian kini berada di tangan umat Muhammad SAW. Dan Allah berfirman kepada umat ini, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, serta apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Kisah Bani Israel adalah cermin bagi umat ini. Mereka adalah umat yang penuh kelebihan, tapi juga penuh pembangkangan. Mereka adalah bangsa yang menyaksikan mukjizat, namun tetap mendustakan risalah. Allah mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran, bukan untuk disombongkan, tapi untuk dipelajari. Semoga kita tidak menjadi seperti mereka, yang banyak bertanya tapi enggan taat, yang banyak mengetahui tapi tidak mengamalkan, yang menyaksikan kebenaran namun membelakanginya. Semoga kita menjadi umat Muhammad SAW yang memegang teguh iman, amanah dan ketaatan, hingga kelak bertemu Allah dalam ridha dan rahmatnya. Ini adalah akhir dari kisah Bani Israel dalam Al-Quran. Sebuah kisah tentang kemuliaan yang berubah menjadi kutukan, tentang wahyu yang berubah menjadi beban, dan tentang pelajaran yang abadi untuk seluruh umat manusia. Semoga kita termasuk golongan yang mengambil ibrah, bukan sekedar mendengar, tapi memahami dan mengamalkan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.